A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ummati ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Marfa Uzi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta beserta para tenaga pendidiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu pada siang hari ini? Luar biasa. Ada yang lupa ya? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu siang hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Iya, baiklah. Matur nuwun atas semangatnya dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa bisa berkumpul di ruangan yang tentunya sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan seksama dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pekerja P3K di lingkungan pemerintah Surakarta. Saya selaku pemandu acara pada siang hari ini mohon izin untuk memberikan sedikit susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan motivasi dari kepala sekolah, yang keempat seminar hasil laporan P3K dilanjutkan tanya jawab serta penutup. Baiklah, sebelum acara kami buka, mohon izinnya saya memberikan sedikit pantun untuk siang hari ini supaya kita tetap semangat semuanya. Mohon dijawab dengan cakep. Baiklah. Siang hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin ketawa. Cakep. Jumpa lagi di kesempatan kita. Cakep. Untuk acara yang istimewa. Terima kasih sekali supaya kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Mohon yang non-Islam bisa menyesuaikan sendiri. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dengan membaca basmalah, insya Allah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Monggo kepada Ibu Yohana, kami persilakan. Para Bapak Ibu semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia, jiwa
para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan motivasi dari Kepala Sekolah kepada Ibu Marfauzi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku mentor dan Kepala Sekolah kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sekarang semangat ya Bapak Muhammad Taufik SPD yang saya hormati sebagai narasumber dan Bapak Ibu Guru SD Ribuan Kertan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi beberapa kesehatan, kenikmatan dan kebahagiaan terbukti pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas 5. Yang kedua, terima kasih sekali atas waktunya walaupun sudah siang. Dan yang ketiga, ini Bapak Muhammad Taufik SPD mau mengadakan seminar hasil laporan yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yaitu di SD Negeri Ribuan Kertan. Semoga Bapak Taufik nanti dalam acara ini berjalan lancar, aman dan sukses. Dan semoga kalau sudah selesai presentasi berguna bagi kita semua. Tepuk tangan lagi supaya itu. Saya kira dari rumah sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sekali kepada Ibu Marfauzi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan yang sudah memberikan sambutan serta arahan dan motivasinya untuk kita semuanya. Matur nuwun sangat sekali lagi. Baiklah, inilah acara inti yang kita tunggu-tunggu yaitu seminar hasil laporan P3K pada orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik Widayanto, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Ibu Marfauzi, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan selaku mentor saya dan juga kepala sekolah di Ribuan Kertan dan juga menemani bersama saya memberi banyak masukan dan saya untuk menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika di P3K Kota Surakarta tahun 2020. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, guru karyawan SD Ribuan Kertan yang menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk bisa bersama saya untuk mendengar seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kota Surakarta tahun 2020. Report kabarnya baik semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Kita akan masuk ke problem penulis dulu. Mungkin sudah banyak yang mengenal bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Kenalan dulu. Ini wajah yang saya kadang bingung kok kayak orang takut gitu ya. Ya, nama saya Muhammad Taufik Widayanto SPD, biasa dikenal dengan nama Pak Taufik panggilannya. NIP kisahkan saya 1979 tahun 2013 2022 211002. Dan jabatan saya sebagai ahli pertama guru kelas mengikuti saya di SD Negeri Ribuan Kertan bergabung sejak 2022 di pemerintahan Kota Surakarta. Apa maksud dari saya membuat laporan ini? Ya,
pertama latar belakangnya adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 pasal 1 disebutkan bahwa ASN itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Maksud tujuan diadakannya ini adalah untuk mengenalkan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah, memahamkan dan menyediakan informasi berbeda data yang berpihak agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Ini maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini. Waktu dan tempat pelaksanaan ini saya termasuk angkatan yang pertama, sangat beruntung sekali, yaitu tanggal 9 sampai 30 September 2024. Pelaksanaan di SMP Konkerten dengan dibantu laptop hitam saya menggunakan aplikasi Soloasis. Jadi saya belajar mandiri di situ dan membuat laporan ini. Salah satu materi dalam kegiatan ini adalah kita mengetahui visi Kota Surakarta. Berdasarkan visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025, kita itu punya visi bahwa Kota Surakarta itu adalah kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Ini diaktualisasikan dalam visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Jadi masih kita sekarang, ya, bahwa mewujudkan Surakarta sebagai kota yang kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ya. Bahwa ini kita jadikan tujuan visi Kota Surakarta sampai tahun 2026 nanti. Dengan visi Kota Surakarta ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Sedangkan yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Inilah misi Kota Surakarta yang dicanangkan sampai nanti tahun 2026. Kemudian kita masuk ke SOTK, Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ini merupakan hasil dari Peraturan Wali Kota tahun 2012 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tata tugas, fungsi, serta tata kerja dinas daerah. Ya. Susunan, organisasi, tata tugas dan fungsi kerja dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Di atas kita punya kepala dinas, kemudian ada sekretariatan. Kemudian di bagian bawah, ya, kita mempunyai subbagian administrasi dan umum, kemudian mempunyai kelompok-kelompok jabatan fungsional. Sedangkan bidang itu ada 4 teman-teman, yaitu bidang pendidikan dasar sekolah dasar, kemudian pendidikan dasar sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah non formal, ya. Kemudian yang terakhir adalah bidang pengembangan pendidikan. Nah, 4 bidang ini mempunyai seksi-seksi di bawahnya. Yang terakhir sampai kita ke satuan pendidikan. Nah, dan secara umum, kemudian kita masuk ke sekolah kita, visi Ajen Lingkungan Kerten. Bapak-bapak atau ibu ada yang sudah hafal visi Ajen Lingkungan Kerten? Bisa ngacung visi Ajen Lingkungan Kerten yang hafal, monggo. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berprestasi, dan berbudaya. Cek benar apa salah, ya? Luar biasa. Tepuk tangan kita semuanya. Ternyata apa, ya? Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berprestasi serta berbudaya lingkungan. Ya, karena kita juga termasuk sekolah adiwiata tingkat kota, maka kita jadikan visi berbudaya lingkungan. Kemudian misi Ajen Lingkungan Kerten ini dijabarkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan dengan karakter yang merupakan nilai kejujuran, kesopanan, tanggung jawab untuk peserta yang berakhlak mulia.
Yang kedua, mengembangkan rasa kepedulian atau empati, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial, kebangsaan, dan eksplorasi. Mengembangkan program kreativitas, inovasi dalam pembelajaran untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Mendorong kemandirian peserta didik melalui pembelajaran mandiri, proyek mandiri, dan pengembangan keterampilan kepemimpinan, ya, atau leadership. Kemudian yang kelima, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung prestasi akademis dan non akademis peserta didik serta mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, mengembangkan berbagai host, high order thinking skill, dan 4C, critical thinking, kolaboratif, creativity, communication, dan membangun 6 kemampuan literasi dasar dan literasi, baik itu literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial dengan konsisten. Kemudian yang terakhir, membuat kesadaran lingkungan dan budaya melalui program edukasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan kegiatan kebersihan lingkungan. Ini adalah misi SDG Kehidupan Kerten yang akan kita tempuh sampai tahun 2025 yang akan datang. Ya, karena nanti akan dicek kembali di tahun ajaran yang akan datang. Ini adalah SOTK, ya, SDG Kehidupan Kerten. Struktur organisasi, tata kelola, dan lingkungan Kerten, ada kepala sekolah, Ibu Fauzi, kemudian ada komite sekolah, ada bendahara sekolah, Ibu Sutarmi, kemudian operator, kemudian sebelahnya ada dibantu dengan tenaga administrasi, pustakawan, dibantu dengan guru kelas 1 sampai kelas 6, dan guru mater. Itu adalah struktur organisasi dan tata kelola dari lingkungan Kerten. Silakan. Next. Bisa diganti itu. Gak ada masalah. Diganti. Rencana dan hasil kerja ini yang saya buat kemarin, yang harus yang kemarin kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab atau terbelakang dari isu yang saya ambil. Ketika kemarin Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kepada kita semua tentang hasil rapor pendidikan, itu menyampaikan bahwa tingkat pemahaman literasi kita untuk teks sastra itu baru 72,76 dan teks informasi itu hanya sudah 74,98, tapi belum ada 80, bahkan 75 aja belum. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah kemampuan numerasi kita itu masih di kisaran 50-an sampai 60 pun itu tidak 65 lebih, tapi hanya 62 yang paling besar. Dari rapor pendidikan ini, saya mengambil masalah ini untuk menjadikan masalah ini agar bisa kita urai satu persatu, dan kita bisa mendapatkan solusi. Dan saya mencoba dengan berbagai kemungkinan, ya, ada beberapa faktor memang, misalkan kayak ini bahan ajar yang terlalu teoritis, kurang aplikatif, kualitas pembelajaran kita yang kurang menarik mungkin minat siswa, kurangnya motivasi belajar siswa sendiri, atau kurangnya pelatihan bagi guru dalam pendekatan baru atau inovatif untuk mengajarkan numerasi atau literasi dengan cara yang berbeda. Nah, saya ambil yang paling terakhir ini, ya, rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa SDG Kerten Surakarta. Maka saya mengambil gagasan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa SDG Kerten Surakarta dengan memberikan pelatihan pembuatan soal tipe ANPK yang kemarin juga saya sampaikan pada kesempatan yang kemarin. Gitu, ya? Jadi ini kalau biasanya kan kita itu ketika ada ANPK kayaknya semua tertumpu pada guru kelas 5. Padahal kita lihat sendiri di kenyataannya bulan Oktober sudah berapa lama guru kelas 6 mengajar anak kelas 6? Kelas 5, maaf. Kelas 5 itu baru Agustus, September, 2 bulan saja. Kemudian di Oktober nanti, di akhir Oktober sudah ANPK, AKM sudah datang. Artinya sebenarnya nilai ANPK itu adalah hasil proses dari panjenengan semua dari kelas 1 sampai kelas 4 dan dibantu untuk penguatannya di kelas 5. Maka saya mengambil ini agar nanti kita semuanya merasa bertanggung jawab terhadap kemampuan literasi numerasi siswa-siswa kita ketika itu dites di kelas 5. Next, itu kegiatan yang saya lakukan itu langkah awalnya adalah mencari akar permasalahan dengan hasil untuk mengetahui akar permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah merencanakan
merancang aktualisasi dengan mencari sumber materi untuk memberikan pelatihan dasar misalnya soal MBK. Saya cari di internet kemarin, kemudian mengadakan outputnya adalah adanya materi pelatihan dasar yang digunakan untuk menyusun soal MBK. Kemudian tahapan selanjutnya adalah membuat aktualisasi, menyiapkan pelatihan bagi guru tentang penyusunan MBK dengan harapan atau output adanya pelatihan yang menambah wawasan guru untuk membuat soal MBK. Melaksanakan aktualisasi, jadi guru kelas itu sudah siap dengan membuat soal tipe AMBK kepada semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, ya. Dan outputnya siswa sudah mulai terbiasa dengan soal tipe AMBK. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan evaluasi aktualisasi dengan cara melakukan penilaian, lalu menganalisa kemampuan anak-anak ketika mereka melakukan asesmen yang berbasis AMBK. Semua tujuan ini adalah untuk mengkontribusikan pada visi misi kita, yaitu mengajar pembelajaran yang berbasis high order thinking skill. Karena kita tahu sendiri bahwa soal AMBK itu banyak soal batasnya. Next, ini adalah rencana saya untuk yang jangka pendek kemarin. Sedangkan yang jangka menengah ke depan, selama 5 tahun ke depan, saya punya beberapa rencana. Untuk tahun pertama itu saya buat soal MBK dulu bersama teman-teman semuanya, pastinya dengan dukungan ibu kepala sekolah dan teman-teman semuanya. Ini adalah untuk berkontribusi kepada pembelajaran yang berbasis hot gitu. Dan yang tahun kedua, itu akan rencananya membuat bahan ajar kontekstual numerasi yang berguna bagi kehidupan anak sehari-hari, yang menarik, sederhana dan aplikatif. Jadi nanti dengan harapan siswa itu dapat makin merasa tertantang, tidak ada soal-soal yang bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Ini merupakan kontribusi saya terhadap visi menyelenggarakan pembelajaran yang 4C, critical thinking, collaboration, creativity, communication. Kemudian yang ketiga, di tahun ketiga, saya akan melakukan penilaian diagnostik pada awal dan tengah semester. Untuk apa? Untuk memetakan kemampuan anak, ya, pemahaman mereka terhadap numerasi siswa. Harapannya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyesuaikan metode pembelajaran kita dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ini kontribusi terhadap misinya sama, yaitu untuk memberikan pembelajaran yang berbasis 4C. Next. Untuk tahun keempat saya mengadakan kegiatan komunitas raih prestasi. Jadi saya ingin buat sebuah grup WA gitu yang merupakan perwakilan di setiap kelas yang berminat, wali murid dan guru-guru yang bersemangat untuk menaikkan raih prestasi kita di SD Dukuhan Kerten ini. Dengan apa? Dengan memberikan banyak informasi lomba kepada mereka dan kita berikan mereka persiapan untuk lomba, sehingga mereka hasilnya itu adalah mereka bersemangat untuk menunjukkan prestasinya sesuai dengan visi kita untuk bisa menjadikan anak kita atau peserta didik itu menjadi anak yang berprestasi. Untuk tahun yang kelima itu menyediakan pojok literasi numerasi di sekolah sehingga siswa itu bisa mengakses materi baik ini secara online maupun secara offline. Dengan harapan siswa makin bertambah semangat untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Karena ketika mereka ada kebingungan, ada pojok literasi di misalkan di perpustakaan, ya ada yang jaga juga di sana, siap dengan bantuannya untuk menanyakan hal-hal yang mereka bingungkan. Ini rencana kerja menengah yang saya susun dari tahun pertama sampai tahun kelima. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sangat cepat. Mungkin kalau ada kebingungan atau yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan di sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, Ibu Kepala Sekolah. Mohon dukungannya kalau ini menjadi hal yang baik, mari kita lakukan bersama-sama karena ini demi kemajuan anak didik kita semua. Terima kasih, banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan seminar hasil laporan dari Bapak Muhammad Taufik Hidayanto, Sarjana Pendidikan. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo kepada Bapak ataupun Ibu yang berkenan untuk bertanya. Monggo. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Tadi Bapak menjelaskan di rencana menengah di tahun keempat tadi, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara komunitas
dalam prestasi di lingkungan terkait. Ya, matur suwun atas pertanyaan kritisnya dari Bu Nuri. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Nuri. Teman-teman, komunitas Raih Prestasi ini maksud saya adalah sebuah komunitas yang memang diperuntukkan untuk semua guru dan wali murid yang mempunyai keinginan agar putra-putrinya, agar peserta didik kita itu mempunyai prestasi yang terutama merupakan hasil dari proses literasi numerasi pembelajaran mereka yang berhasil. Dengan cara apa? Kita buat grup WA, kemudian ada admin-adminnya, kemudian kita akan cari lomba-lomba yang mendukung kegiatan literasi dan numerasi. Banyak sekali lomba yang saya punya, bahkan saya masih menjadi anggota aktif mereka, dan kita bisa manfaatkan itu. Ada yang bayar, ada juga nggak bayar. Ada yang berjenjang, ada juga yang cuma event. Itu banyak sekali lomba-lomba di Solo ini. Bahkan tidak bisa kita dapatkan di luar kota Solo. Ya, di Solo ini hampir tiap minggu ada lomba. Cuma kadang kita tidak tahu informasinya karena kurangnya kita ingin tahu keuntungan. Kalau kita ingin mendapatkan yang banyak, kita ingin prestasinya, yaitu lomba yang banyak. Otomatis dengan persiapan yang maksimal. Begitu Bu, jadi kayak membuat WA group, kemudian kita buat komunitas Raih Prestasi. Di situ ada ibu kepala sekolah, ada teman-teman guru, ada wali murid, ada juga anak-anak yang sangat intens untuk pengen berprestasi dalam berbagai bidang. Dan tidak hanya literasi dan numerasi, tapi juga hal-hal lain yang non akademis pun juga kita lakukan. Mungkin itu. Namun jelas Ibu? Iya, betul. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Nuri dan sudah langsung dapat umpan balik dari Bapak Taufik. Bila wonten malih pertanyaan, monggo kami persilakan. Kepada Bu Yohana kami persilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Taufik untuk rencana kerja yang di tahun kelima Pak. Di situ dituliskan menyediakan pojok literasi numerasi di sekolah. Mohon dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang di tahun kelima itu bisa kita laksanakan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Karena tadi disampaikan juga karena perpustakaan dan juga ada online itu seperti apa. Terima kasih. Teman-teman, gimana Bu Yana? Kita beri aplaus untuk Bu Yana. Dia sangat mantap. Menyediakan pojok literasi numerasi di sekolah ini artinya kita membuat sebuah pojok literasi numerasi atau literasi numerasi center gitu ya, pusat literasi numerasi. Mungkin bisa kita lakukan itu tempatnya di perpustakaan. Di situ kita sediakan sarana untuk bisa mengakses internet. Kita cari cara-cara belajar matematika. Kita cari cara-cara belajar untuk membaca cepat. Kemudian membaca memindai, kemudian mungkin ada juga buku-buku yang terkait dengan persiapan-persiapan lomba, ya. Misalkan kita fotokopi atau cari buku yang berkaitan dengan lomba-lomba baik yang literasi maupun numerasi. Kita juga mungkin perbanyak bahan-bahan bacaan di situ sehingga mereka itu sangat tertarik untuk datang ke pojok literasi itu. Dan tidak hanya di perpustakaan, kita bisa juga buat di pojok-pojok yang sering mereka datang, misalkan di sekitar kantin atau di sekitar tangga naik, ya, itu bisa kita kasih pojok-pojok literasi numerasi. Kalau yang online mungkin dipusatkan di perpustakaan, tapi yang offline mungkin di buku-buku yang berkualitas kita tempatkan di situ agar mereka itu tertarik ensiklopedi misalkan atau percobaan-percobaan sains dan sebagainya. Sehingga mereka itu sangat ingin untuk mengetahui lebih banyak tentang literasi dan numerasi. Wawasannya semakin bertambah. Mungkin itu Bu Yana maksud dari yang saya sampaikan untuk konten. Ya, terima kasih Bu. Bila wonten malih ada yang menghadapi bertanya, monggo kepada Bapak Ibu kami persilakan. Sampun.
Tetap tidak ada. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Baiklah, karena sudah tidak ada yang bertanya, tentunya rangkaian acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan lancar, dengan sukses, dengan baik semuanya. Dan terima kasih sekali atas ilmunya dari Bapak Taufik yang sudah memberikan kepada kita ilmu yang luar biasa tentang pengarahan pembuatan soal yang berbasis AFBK ya Pak. Dan semoga kita senantiasa bisa menerapkan atau mengimplementasikannya kepada anak didik kita semuanya. Dan tentunya dari rencana kerja yang luar biasa ini harapannya demi kemajuan sekolah tercinta kita tentunya. Tepuk tangan untuk kita semuanya dan semoga Allah senantiasa meridhoi kita semuanya sehingga saya tertarik sekali di tahun kelima maksimal itu SD Lubuhan Kerten Surakarta sudah memiliki literasi digital atau terus nanti perpustakaannya dari digital semuanya dan semoga sebelum di tahun kelima bisa terrealisasi. Allahumma amin. Baik, terima kasih sekali matur nuwun sangat kepada para hadirin semuanya sudah meluangkan waktunya tentunya dan semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya dan demi kemajuan sekolah kita semuanya. Matur nuwun sangat. Bila taufik wal hidayah, kita wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.